Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bisnis Anda dan pastinya masih bersama Ibu Eko Utami dari Cawis Craft. Wah, ini pemirsa, ini adalah segmen yang kita tunggu-tunggu. Dari tadi ya kita ingin belajar cara merajut bersama Ibu Eko dan pastinya secara gratis. Oke pemirsa, kita harus fokus karena tadi kata Ibu kalau ingin belajar merajut harus ada niatan dulu dan fokus ya Bu ya. Oke. Mungkin nanti kita akan merajut Ibu sambil ngobrol-ngobrol juga perjalanan dari bisnisnya Ibu Eko ini. Oke deh Bu. Yang pertama nih Bu, tadi kata Ibu kita harus belajar pola dulu ya Bu ya? Betul, iya. Gimana nih Bu kalau pola Bu? Mungkin bisa dijelaskan Bu? Ya, jadi kita harus bisa belajar pola dulu memang ya. Jadi harus tahu. Nah ini Kak, polanya. Ngerti nggak Kak? Nggak ngerti, itu kayak apa ya? Iya, memang garis-garis seperti ini. Tapi ini bisa dipelajari kok Kak. Mungkin bisa dilihatkan Bu ke kamera. Wah pemirsa, ini terlihat ya mungkin kalau kita yang belum mengerti tentang rajut-merajut ini memang kelihatannya agak membingungkan ya Bu ya. Tapi ternyata ini adalah dasarnya ya Bu ya? Betul, jadi harus bisa baca pola. Karena di Bekasi perajut banyak Kak. Tetapi perajut yang bisa membaca pola itu bisa dihitung dengan jari. Ini ada berapa pola sih Bu sebetulnya yang harus kita pelajari untuk dasar? Untuk dasar itu kita ada chain ya. Jadi kalau yang bulat-bulat ini itu rantai Kak, chain. Itu dasar dari sebuah rajutan, itu memang diawali dari chain. Itu rantai. Baru lanjut ke yang sering dipakai adalah double crochet. Double crochet. Wow, pemirsa, bahasa-bahasanya kita harus ngerti nih ya. Ya, double crochet. Wah, terus Bu? Lanjut nanti yang dipakai memang untuk yang konektor, jadi kita nanti mau bikin konektor nih Kak. Kita akan bikin konektor masker ternyata pemirsa. Dan tadi kita harus belajar dulu apa Bu tadi tuh? Jadi yang harus kita pelajari chain, rantai dulu, baru DC atau double crochet. Begitu. Ya. Oke. Di situ hanya ada itu sih Kak. Mungkin nanti lebih jelasnya pemirsa bisa melihat tutorial yang ada di sosial medianya Ibu kali ya, biar lebih jelas ya Bu ya untuk pola-polanya. Oke Bu, mungkin Ibu bisa dijelaskan nih sekarang di tengah-tengah kita sudah ada bahan-bahan untuk merajut. Bu bisa dijelaskan silakan. Ini yang kita pakai adalah jarumnya untuk khusus rajut, itu namanya hakpen Kak ya. Hakpen. Ya, ini hakpen. Terus ada benang, karena memang ini biasanya saya pakai untuk yang lembut ya, karena memang untuk kita pakai itu bahan untuk masker dan bahan untuk konektor biasanya saya pakai soft cotton gitu. Pakai soft cotton. Ya. Jadi untuk yang pemula biasanya Kak, saya memang mengajarinya pakai slip knot dulu ya. Jadi tali aja dulu, baru nanti kita bikin rajutannya. Jadi pertama kita bikin tali dulu. Nah, baru kita bikin rantai. Biasanya kalau konektor itu diawali dengan rantai sebanyak 15 Kak. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sampai 15, baru nanti kita bikin kaitan untuk kancing ya Kak. Nah, ini kadang kita harus punya inovasi sendiri ya Kak ya. Karena kebanyakan masker rajut itu tanpa ada pengait. Iya. Nah, itu biasanya gampang lepas gitu. Makanya untuk melengkapi kekurangan itu, kita coba bikin inovasi baru dengan menggunakan pengait di sini. Itu. Wah, terlihat sangat lihai sekali ya. Ya, seperti itu. Dan ini hasil Ibu belajar dari 2014 ya Bu ya? Betul. Waduh pemirsa, saya jadi semakin ingin belajar merajut. Mungkin nanti saya tunggu ya video Ibu untuk tutorial yang lebih jelasnya ya Bu ya. Ini. Oke, nanti akan jadinya seperti ini Kak. Nah ini pemirsa, ini hasil seperti yang ini. Tadi Ibu coba ya, hasilnya akan seperti ini. Nah ini tinggal, kalau sudah seperti ini tinggal kasih kancing Kak gitu. Biasanya sih ini kancingnya Ibu sudah bawa ya? Betul, iya. Saya kancingnya memilih kancingnya itu memang berbeda gitu ya. Biasanya kan kancing hanya sekedar kancing, tapi kalau saya memang kancing sekecil ini pun saya pikirkan matang-matang.
Apa sih yang bisa bikin menarik sebuah Iya, produk iya. dari Cawis Craft itu gitu kan. Dan akhirnya saya searching ada kayu ini, kancing kayu Kak. Jadi nah Ini ini dari nanti, kayu ya Bu ya? iya ini dari kayu ternyata. Oh, Nanti bagus tinggal ya. kita pasang. Mm-mm. Nah nanti seperti ini Kak jadinya. Nah ini kalau sudah ini nanti bisa dikaitkan tali maskernya di sini, baru dikait kancing di Kaitkan sini. lagi. Nah jadi insya Allah kuat Kak, ini nggak akan lepas ya, Iya, karena talinya ada di dalam sini. Gitu. Tapi Bu, ini kan satu warnanya nggak kombinasi ya Bu ya, hanya satu warna. Iya. Tapi untuk kombinasi bisa Bu? Bisa, Oh, tapi itu nanti untuk proses pembuatannya bisa jadi lebih lama atau sama aja Bu? sama aja sih, cuman Sama memang aja. ganti benang di tengah atau ganti benang di pinggirnya gitu aja sih Kak. Oh, wow, pemirsa. Ternyata konektor masker yang biasa kita pakai sehari-hari, tadi cara membuatnya juga ya untuk orang-orang yang mungkin belum paham dan belum mengenal Betul. masalah rajut ini agak sulit ya Bu ya, tapi Iya. untuk expertnya ternyata tadi terlihat sangat mudah. Mungkin Ibu Iya. boleh ya saya lihat. Boleh. Nah, pemirsa ini ya. Ini tadi hasil Ibu merajut di sini sangat cepat ya Bu ya. Ini adalah konektor masker yang dibuat secara rajut dari benang sutra tadi ya Bu ya. Benang polister. Oh, benang Iya, polister. Iya, betul. tapi ini selembut sutra Oh, Bu iya. maksud saya. Tapi tadi untuk membuat yang lainnya juga tadi caranya hampir sama ya Bu ya. Iya, hampir sama seperti itu. Cuma kan beda model, beda teknik dasarnya gitu. Jadi kita harus pahami dulu, baca polanya dulu, baru dibikin. Oke, Ibu, untuk para pebisnis nih ya Bu ya, di era pandemi seperti sekarang ini biasanya mereka itu merasa banyak kerugian yang dirasakan. Iya. Ya, apalagi mungkin untuk pebisnis restoran dan lain-lain karena orang-orang udah deh di rumah aja gitu ya, jadi Iya. jarang makan di luar mungkin. Nah, tapi untuk Ibu nih, Cawis Craft sendiri, ada perbedaan gak sih Bu omset penjualan saat sebelum pandemi dan sekarang saat pandemi? Iya. Kebetulan justru karena saya merambah ke online, itu pemasukan dari Cawis Craft itu lebih banyak di pandemi ketika sebelum pandemi gitu. Oh, malah lebih banyak saat Iya, pandemi. betul. Wah, kenapa tuh Bu? Ibu merasakan seperti itu karena bagaimana? Karena kan kalau dulu memang kita harus offline ya Kak ya, bazar ke sana, pameran ke sini gitu. Nah, kebetulan karena sekarang semuanya di rumah, semuanya berkembangnya memang dengan online. Alhamdulillah saya jual online itu cepet Kak gitu, daripada kita jual offline. Gitu ya. Wah, pemirsa, ternyata pandemi ini membawa berkah juga ya untuk Cawis Craft. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu, tadi kan saya sudah berbincang tentang harga-harganya ya Bu ya. Ya. Tapi ada nggak sih Bu yang pernah kayak komen-komen, ih kok harganya mahal sih gitu ya? Masa cuman ini doang nih, seandainya dompet harganya berapa Bu kalau dompet Bu? Dompet 85. Oh, menurut saya murah ya. Tapi Iya. mungkin ada beberapa kalangan yang bilang kok mahal sih, padahal Iya. cuman gini aja. Mungkin pernah ada nggak sih Bu yang komen kayak gitu? Terus Ibu Ada. cara menyikapinya kayak gimana Bu? Ya, kalau saya menyikapinya ya Kak, karena ini kan handmade ya Kak ya. Mau beli di sini silahkan, di sana silahkan, karena Iya. pasti punya ciri khas masing-masing gitu. Tidak akan sama karena memang ini handmade gitu. Oh, Itu tapi aja ada sih, aja ya Bu ya. Ada, pasti ada. Tapi Ibu kasih diskon nggak sih Bu kalau seandainya ada yang Ya, kita Tetap kasih. kalau jumlahnya lebih dari 6 pieces dompet, biasanya saya harga reseller Kak, beda. Oh, Iya. gitu ya. Jadi memang bagaimana belinya satu atau Iya, losingan beda. seperti itu beda ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu kan sekarang katanya Bu di era pandemi, alhamdulillah ya Bu ya, Iya. sedang meningkat penjualannya. Tapi pernah nggak sih Bu ngerasain penjualan yang benar-benar rendah sampai-sampai kayaknya tuh barang di rumah masih banyak aja nih nggak Iya. habis-habis, pernah nggak Bu? Pernah. Jadi kadang kita itu, nah di situ ujian terberat itu pernah ada Kak. Jadi ini kenapa ya saya sudah bikin ini, bikin itu, kok nggak ada yang merespon gitu. Tapi memang butuh waktu Kak gitu, pengenalan dulu. Oh iya harus dikenalin, lihat dulu barangnya. Kadang ada yang seperti itu Kak. Jadi lihat dulu dong barangnya biar kita tahu gitu. Alhamdulillah ketika sudah melihat,
ya terus bersambung gitu. Lagi ya yang ini lagi gitu. Oh, tapi tadi Ibu pernah ya Bu ya berada Pernah, di pasti pernah. posisi bisnisnya itu lagi di bawah gitu ya Bu. Betul. Tapi ada nggak sih Bu sosok atau apa yang sangat memotivasi Ibu sehingga saat Ibu di bawah, pokoknya saya harus tetap semangat, harus tetap menjalankan bisnis Iya, ini. pasti ada ya Kak. Soalnya jadi melo kalau Siapa harus dong, Bu? Bisa menceritakan diceritakan? motivator saya. Boleh Iya, diceritakan. kalau motivator saya itu yang jelas kedua orang tua saya dan suami ya. Kedua orang tua saya itu yang memberi saya pelajaran tentang kekuatan, pantang menyerah gitu dari orang tua, karena memang kedua orang tua saya termasuk bagi saya adalah seorang pengusaha gitu. Kalau keikhlasan, kesabaran itu saya belajar dari suami saya, karena alhamdulillahnya sampai sekarang beliau mendukung dan mensupport. Alhamdulillah. Iya. Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan ke orang tua Ibu dan suami, mungkin mengucapkan terima kasih dan mengungkapkan rasa sayang Ibu telah memotivasi Ibu untuk menjalankan bisnis, Bu. Iya, iya. Untuk bapak sama emak saya manggilnya emak ya. Terima kasih sudah membuat saya menjadi seperti sekarang, bisa duduk bersama Kak Desintia di sini di acara bisnis Anda di Badar TV. Dan untuk suami saya terima kasih karena sampai saat ini beliau sudah memberikan semua apa yang saya impian saya sudah diwujudkan sama beliau satu persatu. Terima kasih banyak. Nah Ibu, mungkin tadi kita di segmen 2 sempat membahas Ibu katanya masih punya impian-impian atau cita-cita yang belum terwujud, Bu. Iya. Mungkin apa sih Bu cita-citanya sekarang, Bu? Cita-cita saya itu adalah punya outlet ya Kak, punya outlet sendiri. Tempat produksi ada di outlet tersebut, tempat belajar juga ada di outlet gitu kan. Terus saya pengennya bisa menjual koleksi saya, mewadahi koleksi teman-teman untuk bisa dijual baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Amin, amin ya robbal alamin. Oke Bu, satu lagi Bu sebelum kita akhiri acara bisnis Anda hari ini, Bu. Ibu mungkin bisa memberikan motivasi kepada pemirsa, apalagi anak-anak muda zaman sekarang nih Bu, yang mungkin baru lulus kuliah, baru lulus sekolah, ingin juga berbisnis seperti Ibu. Mungkin bisa Bu diberikan motivasinya, Bu? Iya. Saya ingin memotivasi teman-teman yang baik yang baru mau mulai dan teman-teman yang sudah memulai usahanya. Untuk yang baru mulai, insya Allah kita niat yang pertama adalah niat, karena selama ada niat di situ pasti ada jalan gitu. Terus yang kedua, jangan pernah mempersoalkan bisa atau tidak bisa, tapi tentang mau atau tidak mau, karena selama kita mau, dapat dipastikan Anda akan mencari cara untuk bisa menghasilkan sesuatu. Untuk yang sudah memulai usahanya, saya berharap berikan yang terbaik, hasil karya kita yang terbaik untuk orang lain, maka orang lain akan memberikan nilai yang terbaik untuk hasil karya kita. Begitu Kak. Terima kasih Ibu Eko dari Cawis Craft yang telah memotivasi kita yang dari segmen 1 sampai segmen 3. Alhamdulillah obrolan kita sangat bermanfaat. Oke pemirsa, tadi itu dari Cawis Craft yang telah menghasilkan beberapa karya dari bahan rajut. Dan seperti tadi Ibu katakan ya, Ibu pernah jatuh dan naik lagi. Dan karena Ibu tetap semangat tadi katanya, karena kalau kita punya keinginan tadi ya Bu ya, pasti ada jalan. Seperti itu ya Bu ya. Ibu terima kasih banyak telah hadir jauh-jauh dari Cikarang Barat, hadir di Badar TV untuk menyapa pemirsa juga dan untuk sharing tentang usaha yang telah Ibu jalankan. Terima kasih banyak Ibu dan pemirsa. Stay safe dan stay healthy. Pastinya di era pandemi seperti sekarang ini kita harus tetap bahagia ya Bu ya. Harus tetap semangat, apalagi untuk menjalankan bisnis yang memang mungkin sekarang sedang sangat sulit ya, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Tapi jangan pernah patah semangat. Tadi seperti Ibu tetap semangat pemirsa. Oke? Saya Desintia Inten dan ada Ibu Eko Utami. Kami pamit undur diri. Pastinya pemirsa harus tetap berkomunikasi bersama kami di sosial media @official Badar TV, dan jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel kami di
@officialbadar.tv. Terima kasih telah menyaksikan bisnis Anda. Sampai jumpa di bisnis Anda episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.